Oke, selamat malam teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini kita akan lanjutkan tentang dasar Python-nya. Habis itu kita coba eh, coba beri pandas untuk pengolahan datanya. Oke, yang kemarin kan kita sudah belajar sedikit tentang tipe data ya. Terus ada tipe data list juga. Oke, sebentar, saya coba ganti jaringan dulu. Kita lanjutkan. Nah, tipe data yang berikutnya itu ada tipe data yang namanya tuple ya. Tuple ini itu digunakan untuk menyimpan beberapa item dalam suatu variabel, sama seperti tipe data list yang ini. Cuman ada beberapa batasan atau ciri-ciri atau propertinya atau sifat-sifatnya. Yang pertama itu dia terurut, terurut maksudnya di sini adalah terurut sesuai yang kita tuliskan. Contohnya, misalkan saya punya tabel X, isinya 2 2 1 3. Nah, urutannya ya jadi 2 1 3. Nah, misalnya tetap seperti ini, 2 1 3. Itu yang maksudnya terurut ya. Terus tidak dapat diubah, artinya kita nggak bisa ubah si elemen-elemennya yang ada di dalam tabel ini. 2 1 3 itu nggak bisa kita ubah. Terus membolehkan nilai duplikat, jadi kita boleh mempunyai elemen yang sama dalam satu tabel. Terus untuk memeriksa atau melihat panjang atau jumlah elemennya dari sebuah tabel, teman-teman bisa pakai fungsi len. Len terus tabelnya. Di sini tabelnya kita simpan ke dalam suatu variabel di tabel ya. Terus untuk membuat tabel dengan satu elemen itu ada tambahannya. Jadi ada cara khususnya. Jadi misalkan untuk satu elemen jadinya seperti ini. Ada tambahan koma di akhir ya. Kalau lebih dari satu elemen nggak apa-apa, nggak usah tambahin koma di akhir juga boleh. Kalau mau tambahin juga nggak apa-apa, seperti ini. Itu bisa-bisa saja. Itu ya. Kenapa harus ditambahin koma di akhir kalau buat satu elemen? Kalau misalkan saya hapus komanya, kita lihat dia akan jadi angka saja, bukan tabel. Jadi kalau teman-teman mau bikin tabel satu elemen, tambahkan koma di akhir. Gitu ya. Oke, selanjutnya tipe data item atau elemen si tabelnya itu bisa sama semua. Contohnya di sini tipe elemennya tuh string ya. Terus ada integer, ada boolean, atau bisa dicampur. Jadi ada string, integer, boolean, itu bisa beda-beda dalam satu tabel. Untuk memeriksa type-nya itu kita bisa pakai fungsi type, terus nama variabelnya, nanti keluar tipe datanya itu tuple. Ada juga konstruktor tuple ini. Konstruktor tuple ini kita bisa pakai untuk membuat tuple juga. Contohnya seperti ini. Gitu ya. Dan untuk akses item tuple itu sama seperti di list, kita bisa menggunakan yang namanya eh, index ya. Dipakai kurung siku. Misalkan kita pakai yang ini, kita x1. Dia akan akses elemen ke satu. Itu satu. Kalau elemen ke 0, itu dia dua gitu ya. Terus ada indeks negatif. Kalau indeks negatif artinya dia akses dari item terakhir ya. Jadi min satu, min 2, min 3 dan seterusnya. Terus ada indeks range. Ini buat akses beberapa item sekaligus. Jadi sintaks sederhananya itu ada eh, awal atau start. Terus ada end atau akhirnya sama stepnya. Nah, kalau misalkan stepnya itu satu, kita bisa hapus. Jadi cuma start sama end-nya. Kalau misalkan startnya mulainya dari nol, terus akhirnya 2 misalkan. Dia akses elemen 2 sama satu. Jadi akses 2 satu ini. Gitu ya. Jadi dia akses dari awal sampai sebelum indeks terakhir. Indeks terakhirnya nggak ikut atau eksklusif. Ya.
Oke, selanjutnya kita bisa juga mengubah nilai atau elemen tabelnya, cuman kita harus konversi dulu ke tipe data list. Jadi sebaiknya kalau teman-teman mau menyimpan sebuah nilai yang banyak, tapi nilai-nilai tersebut atau elemen-elemennya dapat diubah, itu sebaiknya menggunakan tipe data list ya. Kalau tipe data tabel ini itu biasanya digunakan untuk memang untuk sebuah konstanta yang nggak berubah-berubah, gitu ya. Nah, kalau terpaksa berubah ya kita bisa konversi ke list seperti ini. Habis itu kita ubah nilainya. Jadi kita bisa konversi tabel ke list menggunakan konstruktornya. Nah, setelah kita konversi ke list, kita ubah nilainya dan kita konversi lagi ke tabel. Gitu. Jadi yang awalnya ya banana diisi dengan kiwi. Oke, untuk menambahkan item, teman-teman bisa pakai fungsi list. Ya, jadi kita konversi dulu ke list, habis itu pakai fungsi yang ada di list atau metode yang dimiliki oleh list yaitu append. Kita bisa pakai metode append, tambahkan elemennya, habis itu konversi lagi ke tabel. Atau misalkan kalau ternyata sudah ada tabel lain nih, kalau sudah ada tabel lain, ini kan ada dua tabel nih. Nah, teman-teman bisa langsung pakai plus saja, seperti ini. Nanti dia akan ditambahkan ke this tabel. Nah, hasilnya ada tambahan orange. Itu kasusnya kalau sudah sama-sama tabel ya. Lanjut untuk menghapus item, itu kita juga harus ubah dulu ke list, habis itu kita remove dan ubah lagi ke tabel. Oke, lanjut. Terus kita juga bisa unpack tabel. Jadi kita bisa ambil elemen-elemennya dan kita masukkan ke dalam masing-masing variabel. Contohnya kita ada green, yellow, red ya. Terus di sini itemnya ada apple, banana, dan cherry. Kita mau apple ini nanti disimpan dalam variabel green, banana disimpan ke dalam variabel yellow, dan cherry-nya kita simpan ke dalam variabel red. Itu caranya ya kita definisikan dulu tabelnya, habis itu kita definisikan variabelnya, kita isi dengan elemen-elemen tabelnya. Kalau kita print, hasilnya seperti ini. Itu yang dinamakan unpacking ya. Terus kita juga bisa menggunakan asterisk ketika jumlah itemnya tuh lebih dari variabelnya. Misalkan di sini itemnya ada 5, dan variabelnya cuma 3. Nah, kita bisa simpan sisanya ke dalam satu variabel, misalkan variabel red. Nanti dia akan disimpan sebagai sebuah list. Nah, caranya pakai tanda asterisk di belakangnya. Seperti ini. Itu tanda bintang lah gitu ya. Kalau kita print, ini variabel pertama green, terus ada yellow, sama yang terakhir, ini yang red. Red ini akan menyimpan sisanya dalam sebuah list. Kita juga bisa menggunakan si tanda asterisk ini di variabel yang lainnya, misalkan di variabel tropik. Nanti tropiknya berisi list seperti ini. Oke, untuk ini for loop untuk iterasi itemnya. For item di dalam tabelnya. Jadi ini nggak harus variabel X ya namanya ya. Bisa item, bisa elemen, atau apapun nama variabelnya. Yang ada, in ini artinya yang ada di dalam variabel ini. Di tabel itu kan dia tabel ya. Nah, kita iterasi untuk setiap itemnya. Kita print untuk setiap itemnya. Kita print apple, banana, dan cherry. Lanjut. Ini untuk menggabungkan tapel, jadi yang kasus tadi ketika sama-sama tapel, teman-teman bisa langsung pakai plus. Nah, kita juga bisa mengalihkan tapel seperti ini, jadi elemennya duplikat, gitu ya. Ini ada metode-metode lain, nanti teman-teman bisa coba di rumah. Lanjut, selanjutnya ada tipe dataset. Tipe data ini digunakan untuk menyimpan beberapa item dalam satu variabel, sama seperti tabel dan list. Cuman ada istimewaan juga atau batasannya juga. Pertama, dia tidak berurutan atau unordered ya. Artinya item dalam satu set itu tidak memiliki urutan yang ditentukan. Nah, item yang ditetapkan ini dapat muncul dalam urutan yang berbeda setiap kali kita menggunakannya. Jadi tidak dapat dirujuk menggunakan indeks. Jadi kita nggak bisa akses menggunakan indeksnya. Terus selanjutnya tidak dapat diubah. Ini karena kita tidak tahu urutannya,
Nah, makanya kita nggak bisa ubah si itemnya. Nah, tapi kita bisa menghapus item dan menambahkan item yang baru walaupun kita nggak bisa mengubah itemnya. Selanjutnya, tidak membolehkan adanya duplikat. Jadi, ini ciri khusus yang ada di set ya, tipe dataset atau himpunan. Nggak boleh ada item atau elemen yang duplikat. Kalau misalkan teman-teman definisikan si elemennya lebih dari satu yang sama ya, misalkan di sini ada apple, nah yang diambil cuma satu saja. Itu ciri khas dari si set. Nah, bedakan ya kalau list kan pakai kurung siku, kalau tuple pakai kurung bulat seperti ini, kalau set pakainya kurung kurawal, gitu. Oke, lanjut untuk mendapatkan jumlah item atau panjang setnya, teman-teman bisa pakai fungsi len, terus tipe datanya bisa sama semua atau campuran seperti ini, tipe data item atau elemennya. Terus konstruktor setnya juga ada, ini konstruktornya untuk membuat sebuah set. Terus akses item set, teman-teman karena nggak bisa atau nggak tahu indeksnya, nggak tahu urutannya, nggak bisa akses pakai indeksnya, teman-teman bisa pakai menggunakan for loop seperti ini. Gitu ya. Terus untuk memeriksa apakah nilai banana atau suatu nilai ada di set tertentu, teman-teman bisa pakai fungsi in. Di sini dia meriksa apakah banana ada di variabel tset. Kalau ada, dia akan mengembalikan true. Kalau nggak ada, dia akan mengembalikan false. Untuk menambahkan item set, teman-teman bisa pakai fungsi add atau metode add dari dari setnya. Nah, di sini dia menambahkan orange. Terus kita print hasilnya seperti ini. Atau juga bisa menggunakan metode update. Kalau metode update ini dia menggunakan eh, tipe data sequence lainnya, bisa set, bisa list, bisa tuple juga. Di sini contohnya ada satu set lagi namanya tropical. Tropical ini kita mau tambahkan ke dalam tset. Kita bisa menggunakan metode update. Hasilnya seperti ini. Jadi tsetnya kalau kita print itu sudah ada item-item yang ada di tropical, yaitu pineapple, mango, dan papaya. Terus kita juga bisa menggunakan list sebagai argumennya di sini ya. Nah, untuk menghapus item set, teman-teman bisa menggunakan metode remove atau metode discard. Kalau metode remove ini, yaitu akan error ketika itemnya nggak ada. Kalau metode discard, dia tidak akan error. Itu ya perbedaannya. Di sini contohnya kita remove item banana, ini juga kita remove item banana. Bedanya remove sama discard saja. Lanjut, kita juga bisa menggunakan metode pub untuk menghapus item terakhir. Cuman karena kita nggak tahu urutannya di dalam set tersebut, kita harus hati-hati. Item yang terakhir yang dihapus itu apa? Kalau kita lihat di sini, kita tulisnya apple, banana, dan cherry. Tetapi ketika kita hapus, ini pub ini kita hapus item terakhirnya dan akan mengembalikan item yang dihapus. Dan kita simpan dengan variabel x. Kalau kita print x-nya, yang dihapus malah apple dan sisanya banana dan cherry gitu ya. Jadi hati-hati ketika menggunakan metode pop untuk set. Ada juga yang metode clear. Kalau metode clear ini dia akan mengosongkan isi setnya, jadi setnya masih ada cuman kosong, himpunan kosong gitu. Terus kita juga bisa menggunakan delete. Kalau delete ini dia akan menghapus objek setnya, jadi kita nggak bisa akses set tersebut di kode program berikutnya, di baris berikutnya. Kalau kita paksa akses jadi error seperti ini. Kalau mau akses lagi ya teman-teman harus definisikan ulang di bawah kata, kata kunci delete ini. Selanjutnya ada loop set. Ini buat akses for loop atau akses setiap itemnya yang ada di set tersebut. Untuk menggabungkan set tadi bisa pakai union, bisa bisa pakai update ya. Tapi yang cara lainnya tuh ada yang namanya union. Nah, metode union ini dia akan mengembalikan set baru dengan semua itemnya dari semua item yang ada di kedua setnya. Jadi contohnya di sini ada set satu dan set 2. Kalau kita gabungkan pakai metode union, dia tidak akan mengubah set satunya.
tetapi dia akan mengembalikan set baru hasil gabungan set satu dan set 2. Nah, kita simpan ke dalam variabel set 3 misalkan. Hasilnya seperti ini. Cuman ada satu lagi metode yaitu update. Kalau update ini dia akan mengubah set aslinya, yaitu set satu yang sudah tadi kita praktikkan sebelumnya. Jadi set satu dot update set 2. Artinya set satunya nanti akan berubah, akan diubah. Contohnya seperti ini. Kita lihat, nah set satunya akan berubah. Gitu ya. Itu bedanya update sama union. Selanjutnya ada intersection update dan intersection saja. Intersection tuh irisan ya. Nah, ini dia akan mengembalikan item yang ada di kedua setnya. Cuman kalau intersection update ini dia akan mengubah set X-nya di sini. Tetapi kalau yang intersection saja itu dia akan mengembalikan set baru. Jadi kalau ada update-nya dia akan mengubah objek yang memanggil metode tersebut. Kalau tidak ada update-nya itu dia tidak akan mengubah uh, objek yang memanggil metode tersebut. Tetapi dia akan mengembalikan set baru. Prinsipnya seperti itu. Oke, lanjut. Di sini ada metode symmetric difference update. Dia akan menyimpan elemen yang tidak ada di kedua set. Ada juga symmetric difference. Intinya sama. Kalau update dia akan mengupdate variable x-nya di sini. Dia akan mengembalikan elemen yang tidak ada di kedua set. Itu Banana, Microsoft, Cherry, dan Google. Kalau yang symmetric difference, dia akan mengembalikan set baru. Kita simpan ke dalam variable set. Ini ada metode-metode lain, nanti teman-teman bisa coba di rumah. Lanjut ke tipe data dictionary. Tipe data dictionary ini digunakan untuk menyimpan nilai data berupa pasangan kunci dan nilai atau key dan value. Oke, nah si dictionary ini atau bahasa Indonesia untuk kamus itu ditulis dengan kurung kerawal sama seperti set. Cuman eh, yang berbeda itu setnya. Di sini setnya. Yang berbeda itu itemnya. Di sini itemnya itu berupa pasangan key dan value. Ini key terus ada value-nya. Nah, pasangan key dan value ini itu dipisahkan dengan titik dua, gitu ya. Ini pasangan key value, key value, key value. Lanjut, sebentar. Ya, lanjut. Ini untuk item dictionary. Jadi itemnya berupa pasangan key dan value dan nggak boleh ada yang duplikat key-nya. Key-nya nggak boleh ada yang sama. Jadi key-nya tetap satu. Oke, lanjut. Terurut atau tidak terurut. Di versi Python yang 3.7 atau lebih, dictionary itu itemnya sudah terurut ya. Kalau yang 3.6 atau sebelumnya, itu dictionary itemnya ini nggak berurutan. Tetapi karena kita kalau akses pakai key-nya, itu urutannya itu sebenarnya nggak ngaruh. Ya. Lanjut, terus dapat diubah, jadi kita bisa modifikasi value-nya. Terus duplikat tidak diizinkan, artinya di sini nggak boleh ada key yang sama. Kalau ada key yang sama seperti ini, itu diambil key yang terakhir, jadi yang 2020 ini. Untuk memeriksa panjang dictionary bisa pakai fungsi learn, terus tipe data item dictionary itu bisa campuran seperti ini. Jadi ini buat value-nya ya, value-nya itu bisa bebas apa saja. Tetapi kalau buat key-nya itu berupa tipe data yang immutable atau nggak bisa diubah. Contohnya kayak string, string ini immutable aslinya. Atau berupa integer itu bisa. Kalau float itu kurang bagus. Tuple bisa dijadikan sebagai key-nya. Terus type-nya itu dictionary seperti ini ya. Untuk akses item dictionary kita bisa menggunakan key-nya seperti ini. Terus dictionary model, model ini adalah key-nya ya.
nanti dia akan mengembalikan value. Nah, kita print value-nya itu isinya Mustang. Kalau cara lainnya itu ada metode get juga. Nah, di sini contohnya get model. Cuman yang membedakan, coba copy di sini ya. Kita lihat di sini hasilnya Mustang ya. Tetapi kalau misalkan key-nya nggak ada, kita lihat dia akan error. Beda kalau kita pakai metode get. Random get seperti ini. Dia akan mengembalikan none, bukan error. Jadi sebenarnya kita bisa kasih default di sini. Default value ketika si key-nya nggak ada. Misalkan di sini tidak ada. Kita lihat shell-nya yang diambil adalah default value-nya. Gitu. Lanjut, ini untuk mengambil kunci di dalam dictionary, teman-teman bisa pakai method key. Nanti dia akan mengembalikan list-nya. Terus untuk mengambil seluruh nilai dalam dictionary, teman-teman bisa pakai method value. Nanti dia akan memberikan method value apa saja yang ada di dalam dictionary tersebut. Oke, untuk mengambil item itu teman-teman bisa pakai method items. Nanti dia akan memberikan list, tuple, pasangan key, dan value. Selanjutnya, untuk memeriksa apakah suatu kunci atau key ada di dalam dictionary, teman-teman bisa pakai fungsi in seperti ini. Jika model ada di this dictionary, jadi ya, ketika ada key modelnya di dalam dictionary tersebut, kita print ini. Kan nanti kirim dong file PDF. Oh, untuk file PDF-nya sebenarnya sudah ada di Google Classroom ya. Kalau teman-teman nggak bisa akses, sebenarnya juga bisa di drive-nya. Kalau kan sudah dibagi linknya juga. Drive-nya itu juga ada file PDF-nya. Oke, lanjut. Untuk mengubah item dictionary, teman-teman bisa pakai key-nya seperti ini, terus diisi dengan value yang baru. Ya. Di sini ada year-nya isinya 1964, kita isi dengan 2018. Kita juga bisa pakai metode yang namanya update. Kalau metode update ini, itu kita harus memasukkannya berupa dictionary seperti ini ya. Di dictionary, key-nya apa yang mau kita ubah, terus value-nya apa. Nah, untuk menambahkan item dictionary, tinggal kita pakai key yang belum ada di dalam dictionary tersebut, terus kita isi value-nya. Nanti dia akan menambahkan key yang baru atau item yang baru seperti ini. Ada juga pakai metode update. Jadi metode update ini kita bisa gunakan untuk mengubah atau menambahkan item baru. Syaratnya sama, yang penting key-nya belum ada di dalam dictionary tersebut. Terus untuk menghapus item dictionary, teman-teman bisa pakai metode pop. Terus di sini nama key-nya apa? Jadi nanti dia akan dihapus itemnya yang ada key-nya. Key model contohnya. Ada pop item, kalau pop item ini dia akan menghapus item item terakhir ya. Terus ada delete juga, bisa dipakai untuk menghapus seperti ini. Dan bisa digunakan untuk menghapus objeknya. Kalau kita hapus objeknya, artinya kita nggak bisa akses di kode berikutnya. Jadi hati-hati. Terus ada metode clear. Clear ini untuk mengosongkan isi dictionary. Yang buat loop dictionary, kalau kita loop seperti ini, itu dia akan mengembalikan key-nya saja. Di sini brand, model, dan year. Ini adalah key-nya. Kalau teman-teman mau mengambil value-nya, teman-teman bisa akses seperti ini, atau bisa menekan method value. Method value kan dia mengembalikan uh, list value-nya kan. Ini metode key juga mengembalikan list key-nya. Kalau items dia akan mengembalikan list tuple, key, dan value. Nah, kita simpan key-nya dalam variable X, value-nya ke dalam variable Y.
untuk menyalin dictionary, itu teman-teman bisa pakai metode copy seperti ini. Terus untuk dictionary bersarang, itu maksudnya di dalam dictionary ada dictionary lagi. Contohnya di sini ada child 1, child 2, dan child 3. Terus ada di sini dictionary lagi value-nya. Jadi value-nya berupa dictionary. Gitu. Itu yang dimaksud dengan dictionary bersarang. Ya, ada metode-metode lain. Teman-teman nanti bisa coba. Ini adalah metode-metode dictionary-nya. Selanjutnya ada yang namanya percabangan. Percabangan ini kita bisa implementasikan menggunakan yang namanya loop. Loop. Menggunakan yang namanya if else atau kondisi Python dan pernyataan if. Di percabangan itu digunakan untuk memilih suatu jalur, mau jalur yang satu, yang dua, atau yang lainnya. Nah, di bahasa pemrograman kita bisa menggunakan yang namanya if else atau kondisi gitu. Oke, sebentar ya, lagi aja. Oke, kita lanjutkan. Maaf ya, ada azan tadi. Oke, bentar. Nah, selanjutnya ada if else ya. If else ini digunakan untuk percabangan.
Jadi sintaksnya seperti ini. Jadi ada if, terus kondisinya apa. Setelah kondisi di sini, itu dia akan mengeksekusi. Dan di sini adalah eksekusinya. Dia akan melakukan sesuatu jika kondisinya benar. Contohnya, misalkan kita punya seperti ini. If 5 lebih dari 3, kita print bahwa 5 lebih dari sama lebih dari 3. Terus sini kita print, misalkan selesai. Kita lihat, nah ini hasilnya. Oke, ya, jadi ada if ini digunakan untuk percabangan. Jadi sini ada kondisinya. Kita bisa tambahkan, misalkan saya punya variabel x, isinya 10, dan kita mau periksa ada x di modulo 2, sisanya 0, dan x di modulo 5 sama dengan 0, kita print x adalah kelipatan 2, 2 dan 5 misalkan. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, kita juga bisa pakai OR. Kalau N kan kedua kondisinya harus benar. Kalau OR salah satu kondisinya saja benar, itu sudah memenuhi. Jadi seperti ini OR. Misalkan eh, kalau ini berarti bukan dan, berarti atau. Nah, seperti ini. Nah, kalau misalkan kita tambahkan N lagi, terus ini sini ada kondisi, terus pakai OR, yang didahulukan itu yang N dulu. Habis itu baru OR-nya. Karena N lebih prioritas dibanding OR. Gitu ya. Jadi di sini teman-teman bisa pakai kondisi apa saja. Setelah itu, ini buat yang satu percabangan saja. Kalau misalkan ada dua percabangan, teman-teman bisa pakai else. Terus ini kode berikutnya apa? Scan print. Sini saya pakai ini saja. Hmm, print adalah bilangan ganjil. Bilangan ganjil. Bilangan genap. Harus ketik N dulu baru OR. Enggak, urutannya bisa beda. Misalkan OR dulu baru N. Tetapi yang dieksekusi dulu, yang diprioritaskan itu N dulu. Kayak misalkan kali kali dengan eh, eh, kali dengan plus lah. Itu didahulukan kali dulu kan dibanding plus. Sama seperti OR sama N. N dulu baru OR. Gitu. Oke, lanjut. Di sini kita print X adalah bilangan ganjil. Kita lihat karena X-nya 10 itu yang dieksekusi yang ini. Kalau misalkan saya ganti 11, yang dieksekusi yang bawah. Jadi ketika kondisi ini salah, yang dieksekusi adalah kode program di blok else-nya. Yang blok if-nya ini itu tidak akan dieksekusi. Sebaliknya, kalau misalkan kondisi ini benar, yang dieksekusi malah yang ini. Yang else-nya diabaikan saja. Nah, terus teman-teman bisa lanjutkan kode programnya di bawah. Lanjutkan saja. Jadi ini buat percabangan. Ini kalau dua cabang ya. Kalau misalkan lebih dari dua gimana? Teman-teman bisa pakai namanya elif. Di sini teman-teman bisa periksa ke X modulo misalkan berapa? 3 sama dengan 0. Kita print X adalah bilangan genap dan kelipatan 3. Itu. Sekarang saya ganti jadi 6. Kita lihat. Nah, saya seperti ini. Yang dieksekusi adalah, oke, ini salah. Ini karena yang dieksekusi itu yang atasnya dulu yang diperiksa. Ketika kondisinya benar, yang dieksekusi yang ini. Ya, yang bawahnya, sisanya itu tidak akan dieksekusi. Yang elif sama else-nya.
Kalau begitu berarti di sini bilangannya bukan genap tapi ganjil. Kita ubah misalkan jadi 9. Lihat, 9. Nah, saya seperti ini. X adalah bilangan ganjil dan kalipatan 3. Jadi kondisi ini salah. Lanjut periksa kondisi berikutnya. Ternyata kondisi ini benar. Maka yang dieksekusi yang ini. Yang bawahnya udah di skip. Kalau misalkan lebih dari 3, teman-teman bisa tambahkan elif lagi. Elif ini jumlahnya bisa lebih dari satu ya. Bisa bebas jumlahnya berapapun. Oke, bisa apa saja. Pas ini digunakan untuk menandai bahwa kita belum mau menuliskan kode apapun. Kita kosongkan dulu di sini. Karena kalau di Python ya, ketika ada sorry, elif ini harus ada kondisinya. Kan X siapa sih? Nggak bisa. Maksudnya seperti ini. Jadi pas ini digunakan ketika teman-teman nggak mau atau belum kepikiran mau nulis kode apa. Ini biasanya setelah titik 2 ya. Karena di Python setelah titik 2 X modulo 2 misalkan seperti ini. Kalau teman-teman nggak tuliskan di blok if-nya di sini, itu dia akan error. Di sini expected and indented block after if statement. Artinya kita si kode program ini itu berharap bahwa kita menuliskan kode blok di if-nya di sini. Nah, kita harus tuliskan minimal satu baris kode. Nah, kalau teman-teman belum kepikiran, bisa pakai pas dulu. Itu maksudnya. Lanjut ke setelah percabangan, itu ada while loop. Ini buat looping atau perulangan. Jadi di Python itu perulangan ada dua jenis, ada while loop sama for loop. Kalau for loop itu digunakan ketika jumlah iterasinya sudah tahu berapa. Nah, contohnya misalkan for i in range 10. Kita lihat dulu ya. Print i-nya. Kita lihat ya akan memberikan 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, seperti ini. Ya, jadi bisa pakai range. Nah, range ini teman-teman bisa modif si argumennya. Misalkan 1,10. Jadi awalnya 1, startnya 1, akhirnya 10. 10-nya nggak ikut ya, eksklusif. Terus bisa tambahkan step juga, misalkan stepnya 2. Misalkan seperti ini, 1, 3, 5, 7, 6, 9. Atau misalkan kalau mau mundur, ya teman-teman bisa pakai negatif 1. Gitu. Itu gunanya range. Selanjutnya, for loop ini juga bisa dipakai untuk yang namanya perulangan untuk iterasi ya. Iterasi untuk elemen tipe data seperti list, tuple, dictionary, set, dan lainnya. Contohnya for item di dalam list ini ya. Teman-teman bisa print itemnya. Nah, di sini teman-teman bisa simpan nih si listnya misalkan dalam suatu variabel. Variabelnya misalkan x. Kita simpan dalam variabel x. Nah, hasilnya seperti ini. Tuh. Itu gunanya for loop. Selanjutnya, setelah for loop, ada yang namanya while loop. While loop ini biasanya digunakan ketika jumlah iterasinya nggak pasti ya. Tapi juga bisa dipakai ketika kita tahu jumlah pastinya berapa. Kan i-nya sama dengan 0, kita di sini pakai kondisi i kurang dari 10, kita print i-nya, i-nya kita tambah dengan 1. Jadi ketika kondisi ini terpenuhi, ya, kode blok filenya di sini, blok ini ditandai dengan indentasi ya. Indentasinya bisa berupa spasi atau tab, tapi kalau saya pakainya tab sih. Kita print i dan kita tambahkan i-nya dengan 1. Pastikan suatu saat kondisi ini salah. Jadi loop ini akan berhenti. Kalau kita nggak tambahkan dengan 1,
itu dia tidak akan pernah berhenti. Jadi pastikan di sini suatu saat loopnya akan berhenti. Kondisinya akan salah. Hasilnya seperti ini. Dia akan ngeprint 1, 2, sampai 9. Oke, itu sederhananya. Selanjutnya ada pernyataan break dan continue. Kalau break ini dia akan menghentikan loopnya secara paksa. Ini bisa dipakai di for loop atau while loop, bebas. Contohnya di sini, if i-nya sama dengan 5, kita break. Kita i-nya di sini. Kita lihat di sini ketika i-nya 5, di sini itu dia akan berhenti. Loopnya akan dihentikan secara paksa. Ini bisa dipakai juga di for loop. Kalau misalkan selanjutnya itu ada continue. Continue itu dia akan melanjutkan ke iterasi berikutnya. Jadi dia continue. Oke, kita lihat. Nah, di sini ketika i-nya 5, 0, 1, 2, 3, 4. Oh ya, pre-nya di akhir. Biar kita kelihatan. 1, 2, 3, 4. Nah, 5-nya nggak ada. 6, 7, 8, 9, 10. Jadi dia akan melanjutkan ke eksekusi berikutnya. Kode yang di bawahnya, yang ngeprint ini, itu akan diabaikan. Itu maksudnya. Itu tentang break dan continue. Itu ya. Itu tentang perulangan. Jadi ini ada for loop juga. Selanjutnya ada yang namanya fungsi. Apa itu fungsi? Fungsi itu digunakan untuk mendefinisikan kode program yang sering kita pakai. Jadi kita bisa panggil nanti atau pakai lagi kode program tersebut. Contohnya, misalkan kita punya fungsi tambah. Cara mendefinisikan fungsi itu teman-teman bisa pakai kata kunci def. Terus nama fungsinya apa di sini dan argumennya apa. Di sini adalah si parameternya. Parameter atau argumen. Parameter itu yang ada di dalam fungsi, argumen adalah yang kita masukkan ke fungsi tersebut. Jadi di sini argumennya x, y, tambah titik 2, terus misalkan dia ngeprint x ditambah y. Ini adalah kode programnya. Dan kita contoh panggil tambah berapa ya? Kita panggil tambah 10, 11 misalkan. Jadi dia akan memanggil fungsinya. Ketika didefinisikan di sini itu dia uh, belum bisa di apa ya? Ya, coba dulu. Ya, itu belum menjalankan apapun, cuman mendefinisikan fungsinya saja. Kalau teman-teman mau pakai fungsinya, itu bisa teman-teman panggil pakai nama fungsinya. Nama fungsinya adalah tambah. Jadi kita masukkan argumennya. Ini namanya argumen. Ini namanya x dan y, itu namanya parameter. 10, 11 namanya argumen. Gitu ya. Kita lihat, misalkan di sini ada lagi 5, 6. Kita lihat dia akan ngeprint 21 dan 11. Oke, itu fungsi yang sederhana ya. Terus kalau teman-teman mau mengembalikan suatu nilai, itu teman-teman bisa pakai keyword return di sini. Terus di sini adalah nilai kembaliannya. Nanti dia akan mengembalikan suatu nilai. Kita bisa simpan dalam suatu variabel. Oke, coba kita print x dan y-nya. Hasilnya seperti ini, 21, 11. Gitu ya. Oke, selanjutnya kita coba bikin fungsi yang agak rumit, namanya fungsi rekursif. Fungsi rekursif itu adalah fungsi yang manggil dirinya sendiri. Contohnya itu fungsi faktorial. Faktorial n. Faktorial 5 itu artinya 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Itu faktorial. Nah, saya mau bikin fungsinya. Contohnya faktorial n. Faktorial n berarti ketika cover loop aja. Misalkan i maka result. Result sama dengan 1 for i in range. Nah, i sampai n plus 1. Kita kalikan resultnya dengan i-nya.
Oh ya, ini satu. Selanjutnya kita return. Ini asumsinya n-nya lebih dari 0 ya. Kita return resultnya. Oke, coba kita lihat faktorial 10. Ini bukan fungsi rekursif ya, ini fungsi biasa. Nanti ada contoh fungsi rekursifnya. Kita print x-nya, kita lihat faktor 10 itu segini, kalau faktorial 5 itu harusnya 120, hasilnya sama. Nah, selanjutnya ada fungsi yang rekursif, yaitu fungsi yang manggil dirinya sendiri. Jadi, ada namanya base, kalau di rekursif itu, kita pakai result dulu sama dengan 1. If x, if n sama dengan 0, or n sama dengan 1, faktorial 0 itu 1 ya, faktorial 1 itu 1 juga. Nah, return 1. Else, jadi jika n sama dengan 0 atau n sama dengan 1, kita return 1, atau kita return resultnya, karena resultnya juga 1. Else, kita return di sini adalah n dikali uh, faktorial. Sebenarnya ini resultnya juga nggak perlu sih, kita langsung return 1 sih. Faktorial n min 1. Jadi dia akan manggil dirinya sendiri. Ini faktorial. Jadi ketika ini base-nya, ini recurrence-nya. Jadi ketika dia 0 atau 1, dia akan mengembalikan 1. Ini titik akhirnya atau base-nya. Kalau enggak, dia akan mengalihkan n-nya dengan faktorial n kurangi 1. Kita lihat faktorial right, 5 aja. Harusnya hasilnya 120. Nah, hasilnya seperti ini. Ini yang dinamakan rekursif, manggil dirinya sendiri. Oke, di sini ada penjelasan juga, penjelasan lain. Nah, ya, argumen. Oke, ini contoh yang lainnya. Ada namanya argumen arbitrary. Itu ketika kita nggak tahu eh, berapa argumen yang mau dimasukkan. Ini teman-teman bisa pakai untuk misalkan fungsi tambah. Tambah ini dia nggak tahu di sini jumlah, bukan tambah sih sum. Kita nggak tahu nih jumlahnya ada berapa yang mau dimasukkan. Jadi kita bisa pakai for item in x, kita tambahkan, misalkan kita resultnya sama dengan 0, kita tambah resultnya dengan item. Terus kita kembalikan resultnya, return result. Kita pakai tanda asterisk untuk menandakan bahwa dia arbitrary. Dan kita panggil fungsinya 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi di sini kan kita nggak tahu jumlah argumennya berapa. Kalau yang di atas tuh jumlah argumennya udah tahu, kita ada 2, di sini ada 1. Kalau ini kita nggak tahu jumlah argumennya berapa. Nah, lihat hasilnya 45. Karena kalau misalkan yang di atas ini contohnya yang tambah, ketika argumennya kurang atau lebih, dia akan error. Jadi jumlah argumennya harus pas. Di sini jumlah argumennya itu karena kita nggak tahu, kita bisa pakai fungsi yang ada arbitrary-nya atau tanda asterisknya. Kak, boleh jelasin lagi maksud definisi faktorial n itu? Faktorial n itu adalah n dikali n min 1 dikali n min 2 kali n min 3 dan seterusnya sampai n-nya itu 1. Jadi misalkan 5 faktorial itu 5 dikali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Nah, kalau di sini saya for loop-nya itu dari bawah. Dari 1 sampai n. Di 1 dikali 2 kali 3 kali 4 kali 5. Kalau 5 faktorial. Gitu. Nah, kalau yang rekursif ini, dia pakai base-nya. Base-nya tuh 0 atau 1. Faktorial 0 itu 0, faktorial 1 itu 1.
ketika faktorial, misalkan faktorial 2 berarti kan 2 dikali satu ya. Nah, kalau n-nya 2 di sini berarti 2 dikali faktorial satu. Faktorial satu kita panggil fungsinya lagi, itu dia returnnya satu. Jadi nanti 2 dikali satu, hasilnya 2. Itu maksudnya. Oke, lanjut lagi. Nah, ada namanya default parameter. Jadi kita bisa kasih parameter default. Misalkan ada fungsi say hello. Di sini ada name. Nah, name ini dia nggak harus ada ya. Jadi bisa kita isi defaultnya kosong saja. Nah, kita print halo. Kalau ada name-nya kita tambahkan name di belakang. Kita panggil say hello. Kalau ada default value seperti ini, default parameter ya, itu teman-teman nggak harus masukkan parameternya. Jadi kita bisa abaikan. Kalau kita mau tambahkan parameternya, kita bisa tambahkan. Contohnya mal. Kita lihat mulai mal gitu. Jadi nggak harus ada eh, argumennya di sini. Bisa dikosongkan. Lanjut ke bagian mana? Nah, bagian mana? Contoh yang lain. Yang rekursif tadi. Nah, ada ya lambda. Lambda itu adalah fungsi tapi anonim. Fungsi yang nggak punya nama. Itu biasanya dipakai untuk fungsi-fungsi yang sederhana saja. Contohnya, saya punya X, isinya lambda, eh, lambda apa ya? Lambda A, terus A-nya kita print. Nah, kita bisa panggil seperti ini, X, eh, halo. Kita lihat, dia akan nge-print halo. Itu adalah lambda. Dan misalkan, sini tuh seperti argumennya atau parameternya, titik dua, terus ini adalah ekspresinya. Kita print A plus B misalkan. Kita punya satu dua, hasilnya seperti ini, tiga. Nah, lambda ini kita bisa pakai untuk sebuah fungsi yang memerlukan yang parameternya itu berupa fungsi lagi. Contohnya def apa ya? Mul, mul, mul kata apa gitu? Multiply, multiply-nya cuman nggak tahu berapa. Kita ada di sini akan ada parameter mul, dia berupa fungsi. Terus dia akan mengembalikan return. Oh ya, di sini ada juga n ya. Jadi mau dikalikan berapa? Contohnya mul n. Kita lihat, kita contohnya pakai multiply. Kita bisa pakai lambda x. Jadi x-nya misalkan kita kali dengan 2. Terus n-nya misalkan adalah 5. Jadi ini adalah multnya berupa fungsi. Di sini adalah n-nya. Kita lihat hasilnya 10. 5 dikali 2. Oke, itu tentang lambda. Lanjut ke yang namanya library atau pustaka. Library itu sebenarnya adalah satu kode program yang isinya fungsi-fungsi atau kelas atau metode yang sudah ada, yang sudah ditulis oleh programmer lain. Jadi kita bisa gunakan kembali kode-kode tersebut untuk mempercepat project kita. Nah, teman-teman kalau sudah install Python di laptop atau di PC masing-masing, itu bisa cek terminal. Nah, teman-teman bisa cek eh, library apa saja yang sudah terinstall di laptop atau PC teman-teman. Library Pythonnya ya. Di sini saya sudah install ini yang tersedia sih. Ada NumPy juga di sini. Nah, kalau di Google Colab itu harusnya sudah ada library defaultnya yang sudah terinstall. Di list. Kita lihat.
Jadi bisa pakai piplist seperti ini ya untuk melihatnya. Ini tanda seru sebenarnya nggak wajib ya, cuman biar nggak terlalu jelek tampilannya. Nah, hasilnya seperti ini. Ini adalah library-library yang sudah terinstall di Google Colab. Jadi jangan khawatir kalau mau pakai library orang lain, kita bisa lihat di sini library apa yang sudah terinstall. Nah, kalau misalkan library-nya belum ada, kita di sini contohnya mau pakai library yang namanya library Pandas. Di sini sudah ada sih library-nya. Kalau misalkan teman-teman mau install, itu bisa pakai pip install Pandas. Sama kalau mau di terminal juga pakai pip install Pandas. Nanti dia akan otomatis install Pandasnya. Kita contohkan di sini saja. Nah, enter, kita jalankan, dia akan install Pandasnya. Cuman kalau sudah terinstall library-nya, dia ada tulisannya seperti ini. Requirement already satisfied. Artinya di sini sudah terinstall di Google Colab ini. Gitu. Oke, itu tentang library. Nah, untuk cara pakainya, teman-teman bisa import. Import nama library-nya. Misalkan saya import nama library-nya Nampi. Pakai SNP. S ini cuma buat alias. Terus kita singkat jadi NP. Terus contohnya sama bikin sebuah array. Array itu seperti list ya, cuman di Nampi ini itu lebih cepat untuk melakukan operasi buat linear algebra lah, sekitar domain linear algebra itu operasinya lebih cepat dibandingkan menggunakan list biasa. Nah, misalkan saya punya array np.array di Nampi itu ada fungsi array, terus di sini misalkan arraynya seperti ini, kita lihat, kita print hanya hasilnya seperti ini. Ini contoh cara pakai library orang lain. Jadi kita import dulu library-nya. Ini kan pakai alias np. Jadi kita panggil pakai np dot nama fungsi atau objek atau kelas yang ada di library tersebut. Oke. Kalau di sini ada tentang sekilas tentang NumPy. Teman-teman bisa baca tentang NumPy di dokumentasinya. Ini berguna buat domain sekitar linear algebra yang terkait array gitu. Di sini ada fundamentalnya juga, jadi teman-teman bisa lihat di sini. Oke, kita lihat ringkasannya di sini. NumPy itu merupakan salah satu library di Python yang memiliki fungsi-fungsi domain algebra linear, transformasi Fourier, dan matriks. Jadi dia sangat kuat di sini. Terus dia dibuat tahun 2005, dia open source, artinya gratis, kita bisa pakai secara bebas. Dan singkat atau kepanjangan NumPy itu numerik Python. Dan mengapa kita menggunakan NumPy daripada menggunakan list saja? Nah, keunggulannya si NumPy ini dia lebih cepat 5 hingga 50 kali daripada si list. Karena objek array di NumPy itu disebut sebagai end array yang elemen-elemennya itu elemennya sama. Jadi kalau integer integer semua, float float semua, string string semua. Kalau list kan tipe datanya bisa campuran ya, tipe data itemnya bisa integer, string atau lainnya bisa campuran dalam satu list. Misalkan di sini ada integer, terus di sini ada string. Itu di list. Tapi kalau di NumPy itu nggak boleh. Kalau integer integer semua. Jadi itu yang membuat dia lebih cepat dan dia dibuat itu menggunakan bahasa C, C++, dan Python. Jadi C dan C++ itu lebih cepat daripada Python ya. Oke, lanjut untuk instalasi NumPy-nya itu teman-teman bisa pakai pip install NumPy. Terus kita import library-nya. Kita bisa pakai alias juga seperti ini. Ini untuk bikin sebuah array biasa. Terus ini array 0 dimensi, ini 1 dimensi, ini 2 dimensi. Kalau 2 dimensi artinya dalam array ada array lagi. Ini ada array lagi di sini nih. Ada 1, ada 2. Ini ada 3 dimensi, di dalam array ada array lagi, ada array lagi. Nah, untuk memeriksa dimensi dari sebuah array, teman-teman bisa pakai atribut ending. Array.ending nanti dia akan mengembalikan dimensinya berapa. Untuk mengakses array, teman-teman bisa menggunakan indeksnya. Indeks 0, indeks 1, indeks 2, indeks 3. Terus selisih juga bisa di sini terus lagi ya.
nilai teman-teman juga bisa baca sih. Cuman ini kurang lengkap juga. Kalau mau lengkap harus lihat dokumentasinya. Ini cuma ringkasan saja. Coba kita praktekkan yang lain aja. Akan ada nanti multiply. Kita lihat contohnya. Mana ya? Nah, ini contoh. Ini aja. Oke, nggak bisa. Copy, copy. Nah, ini aliasnya gig saya ganti jadi nah, oke, NP. Nah, di sini ada array dua dimensi. Ini susunannya kalau teman-teman lihat sebenarnya seperti ini ya. Jadi dia matriks ukurannya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 2 kali 3. Ini juga 2 kali 3. Kita lihat kalau kita multiply seperti ini jadinya seperti apa? 4 utaranya 0, 49, 40, min 30, min 40. Ini harusnya pakai enter. Ini 2 kali 0, 0. Min 7 kali min 7, 49. 5 kali 8, 40. Min 6 kali 5, min 30. 2 kali min 2, min 4. 0 kali 9, 0. Ini buat multiply biasa. Selanjutnya ada harusnya multiply yang lain. Matmul harusnya. Matmul. Nah, ada dot product, ada satu lagi cross product. Itu buat vektor sih. Nah, matmul itu buat ini contoh 2 kali 2. Ya perkalian matriks. Nah, 4122. Oke, kita lihat. Kalau perkalian matriks kan 1042. 1 kali 4, 40 kali 2, 0. Berarti 4. Ini elemen pertamanya 4. Oke. Terus 10, 12, 1 kali 1, 1, 0 kali 2, 0. Berarti 1 di sini. Itu buat perkalian matriks ya. Jadi si Nabi ini dia sangat powerful untuk domain linear algebra. Jadi teman-teman bisa manfaatkan library ini untuk operasi-operasi seperti perkalian matriks dan lain-lainnya. Nah, teman-teman bisa baca lebih lengkapnya ada di dokumentasinya di sini tentang NumPy. Nah, ada fundamentalnya dan lain-lain. Oke ya. Oke, selanjutnya ada library Pandas. Info Pandas SVG. Ini harusnya sudah terinstall di Google Colab. Pandas ini kita bisa pakai untuk uh, yang namanya pengolahan data. Kita lihat Python berdasar dari Pandas. Misalkan saya mau bisa. Ini adalah file CSV ya. File CSV adalah file yang setiap item-itemnya, setiap kolomnya itu dipisahkan dengan koma. Contohnya, kita lihat yang ini. Kayak ini pakai ini ya. Kita pakai Visual Studio Code. Kita lihat yang scene meter. Dan di sini setiap itemnya itu dipisahkan dengan koma. Gitu ya. Nah, kita bisa upload pakai ini nih. Upload penyimpanan sesi. Artinya si file ini tuh bersifat sementara. Kalau teman-teman nanti upload ulang, eh eh, sorry bukan upload ulang. Kalau nanti teman-teman close di sini dan sessionnya sudah habis, jadi teman-teman bisa cek sesinya itu di sini runtime ya. Terus di sini ada hapuskan koneksi dan hapuskan runtime. Ini teman-teman bisa hapus runtime-nya atau bisa kelola sesi di sini untuk melihat sesi apa saja yang aktif. Ketika teman-teman sesinya habis,
Itu bisa teman-teman close, nanti sesinya habis, itu file ini akan hilang. Jadi teman-teman kalau buka lagi, itu perlu upload ulang. Cara uploadnya ya, tinggal upload, terus pilih filenya. Ya, itu kita juga bisa download filenya di sini, dan bisa ganti nama filenya. Oke, kita lihat contoh kita baca file yang tadi, yaitu vjsales.csv. Kita cobain ke dalam variabel df, pd.csv, terus nama filenya adalah vjsales.csv. Kita lihat, nah ini hasilnya. Ini adalah file yang dibaca menggunakan library Pandas. Di Pandas ini teman-teman bisa lihat informasi si datanya dan lain-lain. Nah, nanti teman-teman coba baca-baca di rumah ya terkait yang Pandas ini. Itu sudah ada PDF-nya di sini. Nah, ini teman-teman coba baca-baca terkait Pandas ini. Oke, sebelum saya tutup, apakah dari teman-teman ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya cukupkan pertemuannya sampai di sini. Terima kasih teman-teman, selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.